Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Restu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Cerita horor ini berasal dari kisah nyata yang menceritakan tentang keserakahan seorang janda. Ani, janda muda yang baru menginjak usia 25 tahun karena ditinggal suaminya yang telah tiada akibat kecelakaan. Pernikahannya pun baru 2 tahun ini, yang dimana kini Ani masih mengandung anak pertamanya. Perut Ani sudah terlihat membesar. Kini, usia kehamilan Ani hanya menghitung beberapa hari lagi untuk persalinannya. Sehari setelah pernikahan, Ani dan Rama, yaitu nama suaminya, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan yang ada di kota dan jauh dari kedua orang tua mereka masing-masing. Tetapi karena suaminya sudah meninggal 2 minggu yang lalu, kini Ani hanya tinggal sendirian di kontrakan. Untung saja, dulu Rama sudah membayar kontrakannya selama 1 tahun. Kurang lebihnya masih ada waktu 2 bulan lagi untuk ia tetap tinggal di sana. Jika ingin tetap tinggal di kontrakan, Ani harus membayarnya lagi sesuai target yang ia sepakati dengan pemiliknya. Setelah menyapu, Ani masuk ke dalam kamarnya, lalu membuka lemari untuk mengecek sisa uangnya di buku tabungan. Duh, uang tabungan tinggal 10 juta lagi. Mana cukup buat aku berfoya-foya. Belum lagi kebutuhan anak. Pasti banyak banget. Pusing. Bisa dapat uang dari mana lagi aku kalau gini? Kerja aja enggak. Ucap Ani yang merutuki nasibnya. Aku harus gimana ya? Mana bentar lagi lahiran, tapi uang sudah nipis. Aduh. Gara-gara Mas Rama meninggal, jadi kesusahan sendiri aku di sini. Batin Ani sambil melihat dirinya di pantulan cermin. Apa aku pasang susuk aja ya buat memikat para cowok? Kalau aku cantik kan pasti banyak yang mau. Aku yakin dengan cara itu, aku bisa memanfaatkan mereka untuk sumber penghasilanku. Gumam Ani diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar. Tiba-tiba, perut Ani terasa sakit. Aduh, kenapa ini perutku? Rasanya sakit sekali. Aduh, rintih Ani. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia kemudian mengambil dompetnya lalu pergi keluar rumah, menuju ke rumah sakit yang terdekat. Untung saja, rumah Ani ini berada di pinggir jalan, jadi ia bisa langsung menghentikan taksi yang lewat di depannya. Perjalanan dari rumahnya menuju ke rumah sakit membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ditambah juga dengan banyaknya pengendara transportasi lainnya yang menyebabkan kemacetan. Saat di dalam taksi, Ani merasakan sangat kesakitan hingga air ketubannya pun pecah. Pak, tolong dicepetin lagi. Saya tidak kuat, Pak. Sakit banget. Aduh, tidak bisa, Neng. Soalnya macet banget. Tahan ya, Neng. Bentar lagi sampai kok. Aduh. Arang Ani kesakitan. Pak supir yang melihatnya pun tak tega karena Ani ini terus-menerus mengerang kesakitan. Tak disangka-sangka, Ani melahirkan di dalam taksi. Ia pun bernafas lega setelah anaknya lahir dengan keadaan selamat. Ani terlihat kelelahan memperjuangkan hidupnya dan buah hati tercintanya. Syukurlah, Neng. Anaknya selamat. Iya, Pak. Putar balik saja, Pak, ke rumah. Pinta Ani dengan suara yang lemah. Supir taksi
mengikuti arahan dari Ani. Setelah membayar taksi, Ani pun meletakkan bayinya di dalam kamar. Dan ia pun tertidur di sampingnya akibat kelelahan. Pada keesokan paginya, Ani terbangun dari tidurnya. Ia pun buru-buru teringat jika ia semalam telah melahirkan. Pada pagi itu, terdengar suara rengekan bayi itu. Sontak Ani langsung memberinya ASI. Setelah bayinya tenang, Ani membersihkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Ani. Tok tok tok. Siapa yang bertamu pagi ini? Batin Ani yang masih menyisir rambutnya. Ani pun langsung keluar kamar lalu membukakan pintunya. Maaf, kalian siapa ya? Tanya Ani setelah mendapati sepasang suami istri yang bertamu ke rumahnya. Saya Ajeng, Bu. Ini suami saya Joni, yang kemarin mau ngantar ibu ke rumah sakit. Ucap Ajeng memperkenalkan diri. Oh iya, Bu. Mari masuk, sahut Ani. Dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kontrakannya. Maaf ya, Bu, Pak, kalau rumahnya berantakan. Ucap Ani tak enak hati. Tidak apa-apa kok, Bu. Oh iya, maksud kedatangan kita ke sini mau lihat anak ibu, boleh? Ani merasa bingung dengan maksud tujuan mereka. Iya boleh sih, Bu. Tapi buat apa kalian mau lihat anak saya? Ajeng pun menundukkan kepalanya menahan tangis. Kita pengen punya keturunan, Neng. Tapi istri saya mandul. Kalau Neng berkenan, biar saya yang mengambil alih jadi orang tuanya, jawab Doni dengan gemetar. Ajeng pun menundukkan kepalanya menahan tangis, mengingat nasibnya yang begitu malang. Ani pun saat itu terlihat seperti memikirkan sesuatu. Gimana ya? Mana itu anak gue satu-satunya lagi. Tapi kalau nafkah sendirian, gue tidak sanggup. Apalagi gue juga masih ngontrak. Gue minta tuker aja kali ya sama uang, biar sama-sama untung gitu, batin Ani. Tapi anak saya cewek, Bu. Pak. Saat Ajeng mendengar perkataan bahwa anaknya Ani wanita, ia langsung bersemangat. Matanya berbinar-binar menatap suaminya. Mereka berharap bisa membawa anak satu-satunya dari Ani. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Saya memang masih nyari anak cewek. Jadi gimana, Bu? Boleh kan kalau kita yang mengadopsinya? Tanya Joni. Iya, tapi ada satu syarat. Apa, Bu, syaratnya? Apapun itu syaratnya, saya bisa mengabulkannya. Yang terpenting saya bisa membawa anak ibu. Simpel saja. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau ibu mau bawa anak saya, silahkan. Tapi saya mohon, ditukar dengan uang senilai 150 juta gimana? Jawab Ani. Ajeng tampak melihat ke suaminya yang meminta persetujuan. Joni pun lalu mengaku setuju daripada ia melihat istrinya yang tiap hari murung, karena ingin sekali mempunyai momongan. Untung saja dari awal pernikahan mereka, Ajeng dan Joni tiap harinya selalu menabung dari hasil kerja keras mereka berdua. Meski dalam jumlah tak begitu banyak, tetapi selama 10 tahun pernikahan, mereka ini belum dikaruniai seorang anak. Berbagai macam cara telah mereka coba, sampai orang tua Joni menyuruhnya untuk menikah lagi. Namun ia tak mau, tetap ingin bersama dengan istrinya, apapun itu keadaannya. Iya, Bu, mana nomor rekeningnya? Biar saya transfer sekarang. Ani pun mengetikkan nomor rekeningnya di ponsel. Tak lama kemudian masuklah notifikasi transaksi di ponsel Ani. Ia tersenyum kala melihat jumlah nominal yang dikirim untuknya. Ia pun menunjukkan sepasang suami itu ke kamarnya untuk membawa pergi bayinya itu. Beruntung, dia belum membeli perlengkapan bayi, karena ia dari dulu memang merencanakan akan membeli perlengkapannya nanti jika anaknya sudah lahir. Akhirnya, sepasang suami istri itu berhasil membawa anak dari rumah Ani. Mereka tampak sangat bahagia ketika menggendongnya.
Tak hanya mereka yang berbahagia, Ani pun sama bahagianya karena dalam sekejap ia bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa bersusah payah. Akhirnya aku punya banyak uang juga. Mau buat beli apa ya uangnya? Ucap Ani tampak memikirkan sesuatu. Iya, aku mau mandi terus ke mall shopping-shopping beli baju, naik art, nyalon, beli skincare. Habis itu kemana lagi ya? Gumam Ani dengan sendirinya. Oh ya, aku tahu. Aku harus nyari dukun buat pasang susuk. Kalau ngandelin uang ini aja, cuman paling seminggu udah habis. Siap-siap dulu deh mumpung masih pagi. Pekik Ani kegirangan. Lalu ia mengganti pakaiannya dan sedikit memoles make up di wajahnya. Tepat pada pukul 10 pagi Ani telah bersiap. Ia pun keluar rumah menuju ke Mall X terlebih dahulu sebelum ke tempat dukun. Siapa yang punya kenalan dukun? Apa aku coba tanya aja kali ya ke Anita? Siapa tahu dia tahu gitu kan? Dia kan sekarang tinggal di desa sama orang tuanya. Gumam Ani sambil menggeser-geser layar ponselnya mencari kontak yang bernama Anita, yaitu temannya. Ani pun lalu menghubungi Anita. Ia tampak mengirimkan secarik pesan. Nit, lo tau tempat dukun gak? Secarik pesan Ani yang dikirimkan untuk Anita. Checklist 2 abu-abu kini sudah membiru. Tampak ada tulisan mengetik di bawah nama kontak Anita. Buat apaan emangnya? Ya kalau di sekitaran tempat lo tinggal sih tidak ada. Kebanyakan mah adanya di desa-desa terpencil. Tapi lumayan deket juga sih sama desa gue. Nih gue share alamatnya. Namanya Mbak Warjo. Kalau lo pulang malam nginep di gue aja. Tapi ngabarin dulu ya pas mau kesana, biar gue nyiapin tempatnya buat lo nginep. Jawab Anita lalu mengirimkan lokasi dukun sakti yang pernah ia coba kesana. Lo pernah kesana juga? Ngapain? Gue kira lo gak tahu tentang beginian, Nit. Secara kan lo dari dulu pendiam. Iya makasih. Sudah nawarin mau numpangin. Tanya Ani. Ia sama sekali tidak tahu jika temannya pernah pergi ke dukun entah itu untuk apa. Biasalah. Tapi itu dulu. Sekarang sudah enggak. Jawab Anita. Ani memilih untuk tak membalas pesan Anita lagi. Ia pun segera mengecek lokasinya. Tempat itu lumayan jauh dari kota karena ada di desa terpencil yang letaknya tak jauh dari desanya Anita. Gue harus kesana hari ini juga, batin Ani. Ani mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mall X. Ia meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke lokasi yang dikirimkan oleh temannya itu. Kurang lebih ada 1,5 jam lamanya, barulah ia sampai di desa itu. Desa Lerong. Gumam Ani membaca gapura desanya. Setelah memasuki desa itu, Ani merasa ngeri karena melihat kanan kiri masih banyak lahan kosong. Dan juga rumah-rumah di desa itu sangat langka. Jaraknya pun sangat berjauhan, tak seperti ada di desa orang tuanya. Hawanya kok dingin banget ya. Beda, tidak kayak biasanya, batin Ani sambil mengusap leher belakangnya. Benar, di sini jalannya, Neng. Tanya Pak Supir, tampak ragu saat memasuki desa itu. Iya Pak, benar, ikut jalurnya aja. Jawab Ani meyakinkan meski ia pun sama tak yakin. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan dari gapura desa, ia melihat ada sebuah bangunan rumah tua. Ia berpikir itu adalah tempatnya, karena banyak juga mobil dan motor yang terparkir di halaman itu. Ani meminta supir taksi itu untuk menunggunya, dan ia akan membayarnya 2 kali lipat. Setelah Ani turun dari taksi, ia ikut mengantri yang di depannya ada ibu-ibu yang mungkin sudah berusia 50 tahunan. Bu, maaf mau tanya, apa benar ini rumahnya Mbak Warjo? Tanya Ani kepada ibu-ibu itu. Iya benar, Neng. Neng dari kota ya? Iya, kok ibu tahu? Kelihatan dari gaya bajunya Neng. Oh, Neng baru pertama kali kesini?
Iya Bu, baru pertama ini. Ya mau coba-coba aja sih. Siapa tahu cocok. Pasti cocok atuh Neng. Ibu aja udah langganan di sini. Ya udah, Neng ambil nomor antriannya dulu di sana. Ucap ibu itu sambil menunjuk ke arah meja yang ada di depan tempat mengantri. Elah, paling kedukun aja ada nomor antriannya. Mana antrian ke nomor 10 lagi? Lama banget nih pasti. Batin Ani saat melihat nomor antriannya. Setelah mengambil nomor antrian, Ani kembali lagi ke belakang ibu-ibu yang tadi. Ia pun mengajaknya berbicara supaya tidak bosan. Ibu namanya siapa? Saya Ani, Bu. Panggil aja Bu Warni ya, Neng Ani. Ani pun hanya mengangguk faham. Ia pun terus mengobrol dengan Bu Warni sampai tak sadar. Kini Bu Warni telah dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Ani pun sekarang menjadi sendirian. Ia menunggu Bu Warni keluar. Setelah sekian lamanya ia menunggu, keluarlah wanita yang cantik dari dalam ruangan itu. Ani merasa takjub dibuatnya sampai ia melongo. Sekarang giliran Neng Ani. Masuk dulu Neng, ucap Bu Warni membuyarkan lamunan Ani. Hah? Iya Bu, Ani masuk dulu. Pamit Ani dengan terbata. Semoga cocok ya, bisik Bu Warni sebelum Ani masuk ke dalam ruangannya. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Ani merasa ngeri karena tempatnya yang minim pencahayaan dan juga banyak keris-keris di dinding sebagai hiasannya. Ada pula patung di dalamnya dan juga wewangian dupa yang sangat menyengat di hidungnya. Duduk, katakan apa maumu, pinta Mbak Warjo. Ani pun duduk bersila di depannya. Itu Mbah, saya mau pasang susuk, jawab Ani terbata sambil menundukkan kepalanya. Memangnya kamu tahu susuk itu untuk apa? Tanya Mbak Warjo tak yakin karena penampilan Ani yang terlihat modis. Tahu Mbah, untuk memikat perhatian para lelaki kan? Jawab Ani dengan yakin. Baiklah, tapi dengan syarat. Setiap susuk itu terpasang, kamu harus bersetubuh dulu denganku. Dan setelahnya, kamu berendam di air bunga 7 rupa sekaligus mandi, ucap Mbak Warjo. Ani tampak kebingungan. Sebetulnya ia merasa jijik mau bersetubuh dan juga melakukan ritual lainnya dengan seorang kakek-kakek yang mungkin sudah berumur 70 tahunan. Tetapi tak ada cara lain selain itu. Ia tetap mau melakukannya asal ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Iya Mbah, tapi berapa tarifnya? Tergantung. Kalau kamu mau hasil yang lebih memuaskan, tarifnya sekitar 10 juta sampai 50 juta. Tetapi kalau kamu mau coba-coba, kamu bisa membayarnya dengan tarif mulai dari 500.000 sampai 5 juta. Pilihlah semaumu itu, jawab Mbak Warjo sambil mengelus-ngelus janggutnya. Saya mau ambil yang pakai coba-coba dulu aja Mbah. Nanti kalau cocok, saya balik lagi ke sini. Baiklah, berbaringlah di sana, pinta Mbak Warjo menunjuk ke tempat pemasangan susuknya. Ani pun mengikuti penuturan Mbak Warjo. Setelah terpasang, ia lanjut melakukan hubungan intim dengan Mbak Warjo. Anehnya saat melakukan hubungan intim, Ani melihat jika wajah dan juga postur tubuh Mbak Warjo menjadi seperti lelaki lajang, hingga ia merasa menikmatinya di setiap pergulatan panas itu. Setelah semua ritualnya telah selesai, Ani mengaca di cermin yang ada di ruangan itu. Ia pun juga merasakan auranya yang berbeda. Ia merasa lebih terlihat cantik dan juga terlihat seperti gadis lagi. Ia tak henti-hentinya tersenyum melihat dirinya sendiri. Setelah puas bercermin, Ani membayar terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat itu. Hari pun sudah mulai petang, kini ia harus cepat-cepat keluar dari desa itu. Udah Pak, ayo jalan,
titah Ani setelah duduk di kursi penumpang. Pak supir taksi itu nampak terkejut karena ia merasa beda dengan penampilan Ani yang sangat berbeda tak seperti sebelumnya. Cantik banget, Neng. Ani pun tersipu malu dipuji seperti itu. Bapak bisa aja deh. Ya udah jalan Pak sebelum gelap. Siap-siap, Neng. Dan singkatnya, sampailah di depan rumah Ani. Makasih ya Pak. Oh iya, apakah boleh saya minta nomor Bapak? Siapa tahu saya mau minta diantar ke sana lagi. Ucap Ani setelah sampai di depan rumahnya. Boleh, ini Neng nomornya. Saut supir itu sambil mengarahkan ponselnya ke Ani. Udah ini Pak. Iya Neng, saya pamit dulu ya. Ani hanya tersenyum, lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Ia tiba di rumah pukul 8 malam. Rasanya sangat lelah sekali hingga Ani ini tertidur di kamarnya. Pada keesokan paginya, ia berniat mau keliling mal. Ani pun bersiap-siap. Ia memakai pakaian yang sangat pas di tubuh, hingga membentuk lekukan tubuhnya yang molek itu. Tak lupa juga dengan make up tipisnya di wajah dan parfum yang selalu ia bawa kemana-mana. Saat di mall, Ani berjalan kemari. Benar saja akibat susuk Mbah Warjo itu. Ia dilirik banyak lelaki tapi ia belum menemukan yang pas sesuai kriteria yang ia mau. Hingga di mana ia melihat lelaki yang diinginkannya, yaitu lelaki dengan kulit putih bersih, dipadukan dengan pakaian kaos polonya berwarna hitam dan celana berwarna krim selutut. Dan juga jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan membuatnya terlihat berkarisma. Ani ini memikirkan berbagai cara supaya lelaki incarannya itu melirik ke arahnya. Akhirnya ia pun membeli es krim. Ia memakannya sambil berjalan, lalu dengan sengaja ia ini menabrak lelaki itu hingga es krimnya tumbah mengenai kaos polonya. "Au, maaf gak sengaja," ucap Ani yang berusaha membersihkan sisa noda yang mengenai dada bidang lelaki itu. "Tidak apa-apa, santai saja," ucap lelaki itu sambil memegang tangan Ani supaya ia menghentikan aktivitasnya. Lelaki itu terpesona pada kecantikan Ani, sampai ia ini melongo ketika melihatnya. Ani melambai-lambaikan tangannya di depan wajah lelaki itu. Halo, kamu gak apa-apa?" Lelaki itu pun tersadar dari lamunannya. Tidak apa-apa. Oh iya, nama kamu siapa?" Aku Ani. Kalau kamu?" "Aku Bagas." "Duduk dulu yuk, di sana biar enak ngobrolnya," ajak lelaki itu menuju ke resto siap saji di dalam Mall X. Ani pun mengangguk lalu mereka berjalan beriringan. Baru saja sehari, sudah banyak yang nempel aja, batin Ani. Bagas memesan makanan terlebih dahulu. Menu yang dipilihnya termasuk menu yang paling mahal di resto itu. Ani dan Bagas mengobrol sambil menunggu pesanannya datang. Padahal baru beberapa menit mereka bertemu, tiba-tiba Bagas menyatakan cintanya kepada Ani. Ani pun langsung menerimanya. Dan setelah selesai makan, Bagas ini mengajak Ani untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Sama seperti Bagas, orang tua Bagas pun langsung menyetujui jika mereka ini melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Setiap hari, Ani selalu mengajak Bagas untuk bertemu meski hanya sekedar jalan-jalan ke mall atau ke kafe saja. Ia juga meminta berbagai macam barang-barang branded seperti tas, sepatu, baju make up, dan juga barang yang lainnya. Hingga pada suatu ketika mereka bertemu dengan kakek dari Bagas. Kedatangan Ani tak disambut dengan baik. Tatapannya pun tak ramah seperti kedua orang tua Bagas. "Kakek?" panggil Bagas saat tiba di rumah kakeknya, sebut saja kakek Abi. Kakek Abi saat masih membaca koran di teras rumahnya. Ia terkejut ketika melihat kedatangan cucunya. Sontak ia pun tersenyum bahagia melihat cucunya yang sudah sukses seperti sekarang ini. Kesuksesan Bagas juga disupport oleh kedua orang tua dan juga kakeknya. Ia memiliki berbagai macam usaha yang omset perhariannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta.
Senyum kakek Abi seketika memudar kala itu. Ia melihat wanita yang baru saja keluar dari mobil Bagas. Kek, ada yang mau aku kenalin ke kakek? Dehem kakek Abi. Dia kek, namanya Ani. Cantik kan kek? 2 bulan lagi, Bagas mau menikah sama dia kek. Dia ini cewek idaman Bagas. Nanti kakek datang ya ke pernikahan Bagas, ucap Bagas sambil tersenyum mereka di pipinya. Yang benar saja, kamu mau menikahi wanita tua itu? Pertanyaan kakek Abi itu begitu menohok. Bagas pun terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan kakeknya itu. Kakek apa-apaan sih? Kok ngomongnya gitu? Berbanding balik dengan Ani, ia lebih memilih diam menundukkan kepalanya dengan mimik wajah yang dibuat-buat, seolah-olah sedang bersedih. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa dongkol dengan lelaki tua di hadapannya. Awas saja, jika aku menikah dengan Bagas, aku tak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Dasar lelaki tua tidak tahu diri, batin Ani. Kakek Abi pun menatap Ani dengan sinis. Dalam pandangannya, Kakek Abi melihat wajah Ani yang seperti sebelumnya dipasang susuk. Ia juga bisa membedakan mana gadis perawan dan mana yang sudah memiliki anak. Walaupun usia Ani kini baru menginjak 25 tahun, tetapi wajah Ani memang terlihat tua. Wajahnya memang memiliki penuaan dini. Kakek Abi juga melihat seperti ada yang mengawasi Ani di belakangnya. Mereka berpostur tinggi dan juga besar. Matanya merah meronta melotot tajam. Gigi taringnya panjang sampai ke dagu. Kukunya juga sangat panjang. Tetapi Ani tak tahu jika ia diawasi. Sebaiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu seluk-beluk calon istrimu itu sebelum kamu menyesalinya di kemudian hari. Apaan sih kek? Niat mau ngasih kabar baik malah berujung gini. Udahlah, Bagas pamit pulang aja. Permisi kek, Bagas pulang dulu. Ayo nih, kita pulang, ucap Bagas lalu menyalami tangan kakeknya itu. Saat Ani mau menyalami tangannya, buru-buru kakek Abi pun menarik tangannya itu dengan cepat. Ani melotot tajam ke arah kakek Abi, tapi ia sama sekali tak takut dengan tatapan tajam Ani. Setelah berada di dalam mobil, Bagas terus menggerutu sambil menyetir. Kakek bikin aku gak mood banget sumpah. Maaf ya sayang, kalau kakek tadi bicaranya gitu. Gak ngehargain kamu. Mungkin matanya minus, jadi gak kelihatan jelas muka kamunya, ucap Bagas menenangkan Ani sambil menggenggam tangan Ani. Ani ini sengaja mencuekinya untuk memancing Bagas agar ia mau menuruti semua kemauannya. Sayang, udah jangan marah gitu dong. Kamu mau apa sih? Aku turutin aja semua kemauan kamu. Apa? Coba kamu mau apa? Tas keluaran terbaru? Sepatu? Atau mau ku TF uang aja? Ucap Bagas yang berusaha membujuknya. Ucapan kakek kamu tuh bikin aku sakit hati banget tau Yang. Salah aku apa coba? Sampai dia segitunya bicara ke aku. Saut Ani dengan air mata berderayan yang dibuat-buat. Bagas merasa bersalah melihat calon istrinya yang menangis terseduh-seduh. Ia pun menepikan mobilnya terlebih dahulu, lalu membuka dompet dan menyerahkan kartu rekening miliknya. Udah, sayang jangan nangis lagi ya. Ini kartu rekeningku, kamu yang pegang. Di situ ada uang 100 juta. Kamu bisa pakai buat apa aja sesuai keinginan kamu. Tapi jangan nangis lagi ya, ucap Bagas sambil menyerahkan kartu ATM-nya. Apa kamu tidak keberatan kalau kartu ini buat aku? Tidak kok. Apapun itu tentangmu, aku tidak keberatan sama sekali. Yang penting satu, kamu bahagia. Udah itu aja, jawab Bagas selalu tersenyum ke arah Ani. Makasih ya, kamu baik banget ke aku sayang, ucap Ani sambil tersenyum ke arah Bagas. Hahaha, ini yang gue mau. Kan enak hidup gue. Kalau gini mah gak perlu capek-capek kerja panas-panasan. Udah bisa dapetin uang banyak.
Batin Ani bahagia. 1 bulan telah berlalu. Kini usaha Bagas ada yang menirunya. Ternyata mantan karyawannya sendiri yang meniru. Tak dapat dipungkiri, soal rasa masih jauh lebih enak di tempat Bagas. Tapi soal harga, jauh lebih murah di tempat mantan karyawannya itu yang sekarang sudah membuka usaha sendiri. Bagas ini merasa dihianati. Ia sudah mengajarinya berbagai hal, ternyata kedatangannya cuma mau mengambil resep miliknya. Akhirnya, mau tak mau karena sudah sedikit peminatnya, Bagas terpaksa menurunkan gaji karyawannya. Yang tadinya mencapai 3-4 juta per orang, kini sekarang menjadi 1,5 juta per orang. Dari penurunan gaji karyawan membuat beberapa karyawannya ini resign. Mereka semua mengaku tak sanggup jika dibayar dengan nominal yang kecil, terlebih banyak anak rantau yang bekerja di usahanya. Bagas juga kebingungan. Yang tadinya ia memperkerjakan lebih dari 50 orang, kini hanya tersisa 15 orang saja. Itu pun mereka sebetulnya mau resign, cuma diiming-imingi gajian bulan depan akan bertambah. Jadi mereka terpaksa harus tetap bertahan. Kabar tentang bangkrutnya usaha milik Bagas belum sampai di telinga Ani. Kini Bagas pun pergi ke rumah kontrakan Ani untuk meminjam uang buat menyetok barang dan juga gaji karyawannya. Tok tok tok. Ani, buka pintunya nih, panggil Bagas. Ani yang masih makan camilan sambil menonton televisi, dia pun segera membukakan pintunya. Ia bahagia karena pasti kedatangan Bagas akan mengajaknya jalan-jalan. Mas, tumben banget kesini tidak ngabarin dulu. Jangan dadakan gini dong mas, kan aku belum siap-siap. Sini masuk dulu. Aku ke kamar dulu ya mas, mau siap-siap, ucap Ani sambil menggandeng lengan Bagas ke depan ruang TV-nya. Ani pun berjalan ke dalam kamarnya. Bukan itu maksud kedatangan emas. Mas tidak ngajak kamu jalan-jalan, Ani. Ani terkejut dengan ucapan Bagas. Ia langsung menoleh ke belakang di mana tempat Bagas duduk. Dengan langkah cepat, Ani pun duduk di depannya. Terus, kenapa mas kok gak jalan-jalan? Biasanya juga mas kalau kesini ngajak jalan. Kok ini tidak? Kenapa? Tanya Ani dengan tak sabar. Bagas pun menghela nafas perlahan-lahan. Usaha mas bangkrut, Ani. Ada yang meniru. Mas mau minjam uang ke kamu buat bayar gaji karyawannya emas, ucap Bagas penuh harap. Baru aja seneng udah ngenes aja sama nih orang, batin Ani. Apa? Pinjam uang? Aku mana ada uang mas, kan aku tidak kerja. Mas sendiri yang nyuruh aku di rumah aja kan. Tapi pas itu mas ngasih kamu ATM ini, masih ada kan uangnya? Ya udah habis lah mas, kan mas sendiri yang nyuruh aku buat beli keinginan aku. Ya udah mumpung ada uang, jadi aku habisin semuanya. Apa? Udah habis semua? Itu 100 juta loh Ani, bukan uang yang sedikit. 100 juta bagi aku itu sedikit mas. Perawatanku mahal, kebutuhan aku juga banyak. Astaga, gumam Bagas. Dia pun memijat kuningnya yang terasa pusing. Udahlah mas, kita cukup sampai di sini saja. Kamu udah gak punya uang lagi sekarang. Gimana mau nafkahin aku nanti? Maaf ya mas, bukannya aku matre, tapi aku gak mau hidup susah sama kamu. Hidupku sendiri aja susah, malah diajakin susah lagi. Udahlah, aku mau pergi dulu, ucap Ani dengan ketus, lalu pergi meninggalkan Bagas sendirian di rumah itu. Jantung Bagas terasa sakit. Ia tak menyangka Ani akan mengatakan seperti itu kepadanya. Setelah semuanya ia beri untuk calon istrinya itu, tetapi seperti inilah balasannya di saat ia kesusahan. Bukannya membantu, ia malah memperburuk keadaan. Bagas berusaha menetralkan emosinya. Jantungnya terasa berdenyut nyeri dengan cepat. Buru-buru ia pun keluar dari rumah Ani lalu pulang ke rumahnya. Tetapi saat perjalanan pulang, nafas Bagas seketika terhenti saat mengendarai mobilnya. Mobil yang ditumpangi Bagas menabrak trotoar dan mobilnya pun hancur lebur. Ternyata kematian Bagas
terjadi karena serangan jantung ditambah ia ada saat itu masih mengendarai mobil. Jadilah mobilnya hancur. Untung saja tubuh Bagas tidak ada yang hancur sedikit pun. Tetapi semua orang hanya mengetahui jika kematian Bagas karena kecelakaan bukan karena serangan jantung. Setelah mengetahui kematian Bagas, Ani pun membereskan barang-barangnya lalu ia pindah ke desa orang tuanya. Ia takut jika ia dicari dengan keluarganya Bagas. Semua akses media yang terhubung dengan Bagas dan keluarganya pun sudah dia blok. Kakek sudah memberitahu yang terbaik buatmu, tapi malah kau hiraukan. Batin kakek Abi saat mengetahui cucunya itu telah meninggal dunia. Setelah sampai di desa Winongo, desa yang dimana kedua orang tuanya Ani tinggal, Ani pun langsung mengetuk pintu rumahnya. Sudah ada 3 tahunan ini, Ani tidak pulang ke kampung halamannya itu. Kedatangan Ani ini pun disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Ani merasa bahagia saat ia menghambur di pelukan kedua orang tuanya. Tetapi, ayah Ani ini merasa ada yang tidak beres saat anaknya itu pulang ke rumah. Entah kenapa ayahnya Ani sebut saja Rajiman. Merasa hawa rumahnya itu menjadi panas. Dan anak lelaki kecilnya terbangun lalu menangis dengan keras. Ani merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Tetapi Ani juga mempunyai adik lagi saat ia mau menikah. Ibunya baru saja mengandung anaknya yang kedua. Kini usia adiknya sudah 3-5 tahun yang diberi nama Farel. Ayah Ani berusaha membuang pikiran negatif yang mengganggu otaknya tetapi tidak bisa. Ia penasaran dengan sosok yang dibawa Ani sampai membuat seisi rumah menjadi panas. Rajiman memang peka terhadap hal-hal gaib. Ia pun sering mengobati orang-orang yang terkena guna-guna atau semacamnya. Terpaksa ia menuntun Ani ke ruang makan, supaya ia ini mengisi perutnya terlebih dahulu. Tanpa Ani ketahui, ayahnya mengawasi dari belakang. Tampak sosok makhluk berbadan tinggi besar di belakang Ani, yang ikut makan sepiring dengannya. Rupanya sosok itulah yang mampu membuat wajah Ani terlihat lebih muda. Saat Rajiman mengetahui ada sosok itu yang mengawasi di belakang Ani, ia buru-buru masuk ke ruangan khusus untuk mengusir makhluk itu perlahan tapi pasti. Ayah Ani telah berhasil mengusirnya. Rupanya sosok itulah yang mampu membuat Ani terlihat lebih muda. Dan kini, wajah Ani kembali ke setelan awal. Ayahnya pun terkejut setelah mendapati wajah anaknya yang terlihat tua tak seperti orang lain yang seumuran anaknya itu. Pada malam harinya, Ani berniat mau keliling desa sambil mencari incaran lagi. Saat Ani sedang berjalan di depan tongkrongan lelaki, ia disoraki dengan mereka semua yang nongkrong di situ. Hahaha, ini perawan tuanya Pak Rajiman ya guys? Tanya salah satu lelaki yang ada di tongkrongan itu. Bukan perawan tua bro, tapi denger-dengar kayaknya suaminya udah meninggal deh. Bukan perawan tua lagi sebutannya, tapi janda tua. Hahaha. Jawab lelaki yang ada di tongkrongan. Ani merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia berharap hari ini ada yang terpikat dengannya karena ini malam minggu. Pastinya banyak lelaki yang nongkrong. Ia marah kala diledekin seperti itu. Dengan langkah cepat ia pulang ke rumah lalu mengunci diri di dalam kamarnya. Sial, malu banget gue dipermalukan kayak tadi. Kayaknya udah hilang lagi deh manfaat susuknya. Besok pagi gue harus ke sana. Batin Ani. Untung saja, uang dari rekening Bagas sudah ditransfer semua ke rekeningnya sendiri. Sebetulnya, uang Bagas yang dikasihkan ke Ani bukan karena Ani boros, tetapi untuk membiayai pasang susuknya. Di tengah malam itu, Ani terbangun. Ia seperti melihat ada yang mengawasinya tidur di belakang pintu. Ia merasa was-was karena baru kali ini ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tak dipikir terlalu dalam, Ani keluar kamarnya menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, ia mendengar seperti ada orang yang menyalakan keran di wastafel. Ani pun semakin ketakutan, pikirannya sudah tak bisa diajak kompromi. Ia merasa takut sekali karena mendapati gangguan-gangguan seperti itu. Ani berlari terbirit-birit menuju ke kamar. Setelah sampai di kamarnya, ia langsung memejamkan matanya agar tak kepikiran dengan apa yang barusan terjadi. Dan tepatnya pada keesokan paginya, setelah sarapan, Ani berpamitan dengan kedua orang tuanya lalu ia pergi menuju ke tempat Mbah Warjo.
Dari rumahnya sampai ke tempat Bawarjo membutuhkan kurang lebih setengah jam perjalanan. Untung hari ini sepi, jadi Ani langsung masuk ke dalam ruangan. Tetapi Bawarjo marah saat Ani masuk ke dalam ruangan itu. Kau membawa siapa, Ani? Siapa memangnya? Aku tak membawa siapapun, Mbah. Diamlah di sini. Aku akan mengusirnya terlebih dahulu. Pinta Bawarjo. Lalu ia keluar ruangan sambil membawa dupa. Sempat ada perlawanan dengan penjaganya Ani, tetapi Bawarjo berhasil mengusirnya. Ia melumpuhkan ilmu yang menjaga Ani di alam gaib. Dan juga Bawarjo menguatkan pagar gaib yang mengelilingi rumahnya. Bawarjo telah kembali lagi ke ruangan. Ia duduk di hadapan Ani. Penjagamu itu tak diterima kedatangannya oleh makhluk sini, Ani. Yang mengawasimu telah dihabisi oleh ayahmu sendiri. Dan yang mengawasimu selama beberapa hari terakhir itu penjaga suruhan ayahmu, ucap Bawarjo, menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Maksudnya? Ayahku juga peka dengan hal-hal gaib seperti itu, Mbah. Dem Bawarjo sambil menganggukkan kepalanya. Ani tampak terkejut bagaimana bisa sekarang ayahnya menjadi peka terhadap hal-hal gaib. Apa memang ia yang tak pernah mengetahuinya dari dulu, atau memang baru akhir-akhir beberapa bulan ini? Batin Ani kebingungan sampai ia tak fokus diajak ngobrol oleh Bawarjo. Kemarilah, akan kubuat dirimu menjadi lebih seksi lagi, ajak Bawarjo sambil menggandeng tangan Ani. Kini tak hanya ia yang menyetubuhi Ani, tetapi makhluk gaib penjaga rumah itu pun ikut menyetubuhi Ani. Alasannya agar susuknya itu lebih manjur lagi. Ani merasa kesakitan saat kemaluannya dibuat mainan oleh makhluk itu. Pasalnya, kuku mereka sangat panjang, jadi membuat kemaluan Ani terluka. Desahan demi desahan terlontar dari mulut Ani. Tak dapat dipungkiri, ia merasa keenakan. Tetapi ia juga merasakan sakit jika yang menyetubuhinya makhluk penjaga rumah Bawarjo. Setelah ada 2 jam lamanya mereka melakukan pergulatan panas itu. Bawarjo menyuruh penjaganya itu untuk keluar dari ruangan. Kini hanya ada Ani dan juga Bawarjo. Ani pikir sudah selesai. Rupanya Bawarjo melanjutkan aksinya lagi sampai Ani kelelahan. Setelah melakukan hubungan intim, Bawarjo menggendong tubuh Ani ke kamar mandi untuk berendam bersama. Dan setelah semuanya selesai, Ani diminta untuk menginap di sana terlebih dahulu selama 1 minggu. Selama 1 minggu berlangsung, ia di sana membantu-bantu Bawarjo jika banyak pasien yang datang. Ani menjalaninya dengan berat hati. Tak terasa sudah 1 minggu lamanya Ani ini diperbolehkan untuk pulang. Dan selama malam hari Jumat tiba, ia dilarang keluar rumah. Karena nanti ada penjaganya yang menyetubuhi Ani, supaya ia tetap terlihat lebih cantik lagi. Ani pun mengangguk faham. Kini tarif di Bawarjo semakin meningkat. Ia pun merasa keberatan mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi, hanya untuk terlihat cantik dan memikat banyak lelaki. Setelah pulang dari rumah Bawarjo, Ani berniatan untuk pergi ke pasar yang tak jauh dari rumah Bawarjo, yaitu hanya untuk membeli sayuran. Entah kenapa hari ini ia ingin sekali memakan salad sayur. Saat Ani turun dari angkutan yang ditumpanginya, semua orang melirik ke arahnya. Ani merasa bangga karena banyak yang melirik, tak seperti kemarin-kemarin, yang dimana ia pun berada, ia selalu dicuekin. Ani berniat mencari wortel terlebih dahulu. Ia pun berhenti di depan lapak ibu-ibu yang berjualan wortel. Saat Ani sedang memilih wortel, ada orang yang sengaja meremas pantatnya Ani. Dia pun terkejut, sontak ia membalikkan posisi tubuhnya. Jangan pegang-pegang. Maaf, tidak sengaja. Kamu sudah punya suami apa belum nih, Neng? Tanya lelaki yang memegang pantatnya itu. Ani hanya bersikap cuek. Namun, sedetik kemudian, ia melihat ada lelaki yang berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia lalu berlari menghampiri lelaki itu. Ia pun lalu merangkul lengannya. Jangan macam-macam ya denganku. Kau tak lihatkah ada suamiku di sini? Ucap Ani
yang membuat lelaki yang dirangkulnya itu terkejut. Hahaha, daripada sama dia, mendingan sama aku aja. Sayang, lihatlah lelaki itu, terus saja menggangguku. Ani mengadu kepada lelaki yang ada di sampingnya. Lelaki itu menatap kagum kepada Ani. Selain wajahnya yang cantik, tubuh Ani pun sangat molek hingga membuat hasratnya pun bangkit. Pergilah, jangan ganggu istriku lagi, ucap lelaki di samping Ani dengan tegas. Hah? Dasar. Awas saja, akan kuadang kau jika lewat di sini lagi. Pekik lelaki tadi lalu meninggalkan mereka berdua. Tak disangka-sangka, lelaki itu membawa Ani pergi dari pasar. Ani pun bingung, ia tak tahu mau dibawa kemana. Karena lelaki tadi tak mengatakan sepatah kata apapun setelah pertengkaran terjadi. Rupanya Ani ini dibawa ke rumah lelaki tadi. Ani menatap takjub, rumahnya sangat besar. Ia memang tak salah pilih laki-laki. Ani sangat yakin jika lelaki yang saat ini bersamanya ialah lelaki kaya raya. Ani diajak masuk ke dalam kamar untuk memuaskan hasratnya. Tetapi Ani tak mau karena ia takut jika lelaki itu tak membayarnya. Akhirnya lelaki itu pun menawarnya setiap uang senilai 5 juta setiap kali Ani memuaskannya. Ani merasa kurang dengan tawaran segitu. Ia pun membuka suara jika ia mau melayaninya asal dibayar senilai 100 juta setiap kali melayani. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di channel ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.